guys, kenalin, aku Wulan, anak desa yang sekarang kerja di Australia sebagai pemulia tanaman. Nah, aku sekarang bekerja di sebuah perusahaan di South Australia, tepatnya di bagian Adelaide. Perusahaanku itu berada di bidang perkebunan. Jadi perusahaanku ini dia memproduksi diantaranya buah dan sayurnya itu berupa labu. Dan insya Allah tahun ini kita mengalami atau kita akan ekspansi ke cabbage dan pokoknya berbagai jenis sawi-sawian dan juga brokoli ya. Tapi kalau sampai saat ini kita itu memproduksi diantaranya almond, terus ada watermelon, ada melons, terus ada grapes, ada vines. Orang-orang di sini nyebutnya vines ya, grapes. Lalu diantara ini semua itu ada berbagai varietasnya. Misalnya yang labu atau pumpkin. Nah, pumpkinnya ini ada 3 varietas. 3 varietas diantaranya grey pumpkin, butternut, sama satu lagi Jap pumpkin atau Japanese pumpkin. Lalu untuk melonsnya sendiri itu ada 3 juga. Di antaranya orange candy, white honeydew, sama rock melon. Pasti udah pada tahu ya kalau yang untuk rock melon, karena itu terkenal banget hampir di seluruh Nusantara, seluruh dunia. terus nah di sini aku tuh kerja sebagai pemulia tanaman ya. Jadi aku kerja sebagai pemulia tanaman itu di awal high season. Jadi guys, jadi teman-teman, di sini itu kita itu ada yang namanya high season sama low season. High season itu antaranya summer sampai musim gugur itu masih high season. Setelahnya itu winter sama spring, nah itu biasanya disebut sebagai low season. Lah kalau high season kayak gini, nah kerjaanku ini penting banget, krusial banget. For your information aja ya guys, yang dipercaya sebagai pemulia tanaman di perusahaan ini itu cuma 3 orang, dan aku salah satunya. Aku bersyukur banget karena aku sebagai anak lulusan biologi ya, aku seneng banget bisa dapet banyak pengalaman sebagai pemulia tanaman di sini, di perusahaan di Australia ini. Jadi aku tahu gimana suka dukanya, gimana beratnya, gimana amazingnya kerjaan terutama di bidang pertanian ini. Wah, itu bener-bener pengalaman yang gak akan aku lupakan seumur hidup. Karena ya jujur aja ya guys, aku masuk perusahaan ini, aku kerja di Australia itu hitungannya masih fresh graduate. Aku masih sebagai fresh graduate, terus aku diterima kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang aku sukai, yaitu biology. Dan sekarang aku dapat peran penting di perusahaan itu benar-benar masya Allah banget, bahagia banget. Dan juga karena ini peran yang krusial itu, jadi tanggung jawabnya semakin tinggi juga ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan aku dapat pengalaman satu itu yang sangat dan paling berharga buat aku ke depannya juga. Karena sejujurnya aku mau lanjut master juga ya. Aku masih bingung karena aku itu anak biologi yang mana hampir semua subjek biologi itu aku suka gitu loh, entah dari
mikroba, hewan, tumbuhan, jamur, sel, genetik, itu aku suka semua. Jadi waktu aku harus milih mau ambil master apa, aku masih bingung. Karena aku punya pengalaman sebagai pemulia tanaman di perusahaan ini, mungkin aku menjadi lebih bisa terarahkan. Nah, terarahkannya itu maksudnya ke bidang yang nantinya akan aku adaptasi waktu aku balik ke Indonesia, insya Allah ya guys. Gak ada yang tahu masa depan, tapi untuk saat ini aku punya rencana untuk balik ke Indonesia setelah aku menyelesaikan masterku nanti. Soalnya kan aku ini sekarang sedang bekerja ya guys di perusahaan di Australia ini, dan aku masih punya tanggung jawab yang besar karena pemulia tanaman. Aku di sini sebagai grafter namanya. Grafter itu yang melakukan grafting. Nah, grafting itu apa? Dia itu aku itu menyambung antara dua tanaman. Dimana kalau ini kan aku mulai grafting ini bulan-bulan ini ya, September ini. Nah, di September ini kan udah masuk spring. Nah, di spring itu lingkungannya itu sangat-sangat berangin. Sangat-sangat berangin. Jadi, kita butuh tanaman yang kuat, akarnya kuat. Jadi, aku grafting antaranya watermelon itu dengan pumpkin yang punya akar kuat. Jadi nanti bisa menghasilkan watermelon yang tahan terhadap cuaca yang kayak gini, ataupun itu juga lebih tahan terhadap disease atau penyakit tanaman lain, karena tanaman yang di grafting itu dia lebih tahan terhadap disease seperti itu. Nah, di sini aku kerjaannya yaitu di awal season ini aku sebagai tim leadernya. Maaf ya guys, aku sebagai tim leadernya yang dimana sebenarnya waktu aku masuk, karena tadi aku udah jelasin ya, kita punya berbagai macam season, dimana di setiap season, di setiap bulan-bulan itu kita memproduksi buah atau sayur yang berbeda. Ini awal season, jadi yang mau diproduksi itu watermelon sama melon. Nanti Desember kita udah mulai harvesting. Banyak packer juga yang datang untuk ngepacking melon itu untuk kita distribusikan ke manapun, karena ini perusahaan juga mengekspor juga ya guys, nggak cuma di dalam Australia tapi juga diekspor juga. Karena awalnya aku masuk perusahaan ini bukan sebagai pemulia tanaman, tapi waktu itu perusahaan ini lagi butuh packer atau orang-orang yang ngepack buah-buahan itu loh untuk dikirim. Lalu di Desember, aku kan masuk bulan Desember, jadi itu waktu bener-bener lagi waktu high seasonnya melon sama watermelon. Di situ tak kenapa perusahaan juga waktu itu mulai nunjuk aku untuk di training sebagai grafter itu. Jadi tahun ini aku ceritanya ditunjuk sebagai tim leader, makanya tanggung jawabku semakin gede ya guys. Jadi yang sorry buat yang nunggu konten aku di Instagram, soalnya aku aktifnya di Instagram ya guys. TikTok juga aku bingung aku mau buat konten apa buat di TikTok, karena aku bukan anak sosmed. Jadi aku cuma berusaha untuk tetap aktif di Instagram. Terus kan
penyesuaianku untuk tinggal di Australia, untuk menetap di pekerjaan yang gak mudah menurutku, itu juga butuh banyak energi, butuh banyak waktu. Buktinya dari Desember aku diterima di perusahaan ini, aku baru sempet bikin konten, bikin video juga baru bulan September ini, hampir setahun kan ya, karena selama ini aku butuh penyesuaian terhadap semuanya. Gak mudah guys tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri dengan tekanan ya gitulah. Tapi senangnya ya ada dong, karena ya aku suka biologi dan aku kerja tiap hari, kerja di sektor itu. Wah, itu amazed banget. Itu benar-benar aku syukuri banget. Dan Australia itu sangat-sangat mengapresiasi pekerja baik dari dalam maupun dari luar negerinya Australia. Karena di sini kita kerja, aku sendiri dibayarnya per jam ya. Jadi aku kerja itu dibayar per jam. Kalian pasti tahu lah gimana tekanan tiap harinya untuk dapat target tiap harinya itu beda, dan targetnya itu pasti tinggi lah, orang kita dibayar per jam kan. Jadi ya gitulah, beda dengan di Indo kita dibayarnya per bulan kan. Jadi kadang kita masih bisa sambil ngopi, sambil apa, di sini pun bisa, cuma yang nggak sesantai di Indo menurutku ya. Nggak tahu di perusahaan lain, tapi di perusahaanku ini perusahaan yang menekankan profesionalitas kerja. Jadi kita nggak bisa main HP sembarangan, kita nggak bisa makan minum sembarangan, karena kita udah ada jadwalnya sendiri. Jadi kalau di Australia itu setiap 2 jam itu ada yang namanya semoko. Nah, semoko itu 15 menit ya setiap 2 jam. Kalau lunch itu 30 menit. Setiap 2 jam kita ada semoko, 15 menit itu bebas, kalian mau main HP, mau makan, mau minum, terserah. Apalagi lunch. Nah, untuk video-video yang nanti aku share di sini terkait pekerjaanku, nah itu pure aku ambil ketika semoko ya guys. Jangan sampai ada yang salah tangkep lah, itu masih bisa bikin video waktu kerja, enggak gitu. Itu aku ambil saat semoko, dan itu pun cuma video-video tanaman, bukan videoku lagi kerja. Jadi gitulah, aku juga megang rahasia-rahasia perusahaan yang itu secret ya. Jadi aku nggak bisa sembarangan juga nge-share video, karena ilmu ini kan teknik di tempat kerjaku ini, teknik crafting ini itu anak bos aku, bos perusahaan ini, dia itu harus sekolah dulu di Jepang, baru dia bisa mengadaptasi teknik tersebut ke perusahaannya ini. Nah, dan itu diajarkan ke kayak aku, kayak gitu. Nah, itu kan berarti ilmu yang sangat mahal kan. Beliau harus pergi ke Jepang, harus belajar tentang perihal itu, lalu dia adaptasi di perusahaannya untuk memajukan produktivitas perusahaannya, dan beliau mempercayakannya ke aku nggak bisa dong sembarangan untuk ngasih informasi kayak gitu. Aku juga tahu batasan, karena tadi udah termasuk ke profesionalitas kerja ya. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu lebih detail, kalian cuma tahu sekilas aja kerjaanku di sini untuk bagi yang kepo atau apapun itu. Dan kalau yang tanya aku kerja atau kuliah, ya jelas aku kerja ya guys. Dan aku mau kuliah atau enggak, jelas insya Allah aku mau lanjut kuliah, entah
entah di Australia entah di negara lain. Karena ya itu tadi, kalau semisal aku ingin memperdalam perihal pekerjaanku sekarang terkait grafting tanaman, itu aku tertarik untuk ke Jepang. Tapi kalau semisal mungkin terkait genetik atau apa, aku bisa lanjut di Australia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa ikutin terus ya guys, ikutin kesibukanku. Dan kalian mau tanya apapun boleh banget, free bisa tanya lewat komen, atau bisa juga kalian DM di Instagramku, Wulan Tri Cahyani ya. Nah itu, tapi aku mohon maaf banget ya guys, mohon maaf ya teman-teman kalau semisal aku itu slow respon, karena kalian tahu itu ya, udah aku kasih tahu kalau targetku tiap hari itu banyak, dan aku punya tanggung jawab yang besar untuk memulai season di perusahaan ini. Karena kedepannya kalau semisal amit-amit ya Allah, astagfirullah, semisal ada kejadian apa di waktu aku kerja tanamannya gimana, nah kedepannya banyak orang yang nggak dapet kerjaan karena ya ini tanaman. Aku istilahnya melahirkan tanaman baru yang nanti dipindahkan ke farm orang-orang. Ada orang-orang yang dia tugasnya memplanting, ada yang driver traktor dan lain sebagainya. Lah kalau tanamannya nggak ada gimana? Jadi sebesar itu tanggung jawabku terhadap perusahaan. So sorry kalau aku slow respon, tapi insya Allah bakal aku bales, entah itu nanti dalam bentuk video kayak gini, atau langsung aku balas lewat DM, atau langsung di kolom komentar juga bisa. Nah jadi seperti itu guys. Oh iya, for your information aja, aku S1 ya guys, aku lulusan S1 pendidikan biologi UNS. Hai UNS. Sebenarnya aku bikin video ini supaya kalian yang sealma mater sama aku, atau yang kenal aku, kalian bisa minimal tahu kalau aku sekarang kerja di sini. Dan kalaupun kalian mau tanya-tanya terkait apapun itu, atau kalian mau kayak aku, kalian bisa tanya-tanya juga gimana caranya dan lain sebagainya. Untuk kalian ketahui aja, visaku di sini visa work and holiday visa. Jadi semua orang bisa dapetin WHV itu. Cuma kalau untuk pekerjaannya aku nggak bisa ngejamin nih guys. Karena ya kalian kalau pegang visa itu, kalian bisa kerja di sektor manapun, apapun itu loh. Cuma pokoknya itu ya, aku nggak mau jelasin lebih lebar lagi atau kita kalau kalian mau tanya lagi, aku bikin video penjelasannya lebih lanjut terkait WHV atau apapun itu, nggak apa-apa. Aku bikin videonya apa adanya guys, karena terutama ini di ruangan ini aku dapat fasilitas semuanya dari perusahaan, tempat tinggal, terutamanya tempat tinggal, listrik dan apapun itu udah ditanggung perusahaan. Jadi di sini aku cuma spend untuk makan sama kalau ya shopping gitu lah, itu intinya itu aku spend sendiri. Kalau untuk tempat tinggal alhamdulillah aku dapet fasilitas dari perusahaan. Tapi ya yang bikin aku kaget guys, di sini itu kehidupannya itu sederhana banget. Entah itu bos besar, entah itu anaknya, wow, ternyata sesederhana itu. Mobilnya udah bunyi krek-krek gitu juga masih dipakai. Tapi kalian tahu luas lahannya mereka itu sekecamatan, seluruh mata memandang itu ya punya mereka. Tapi
rumahnya sederhana banget, mobilnya yang dibuat kerja yang kayak gitu. Ya mungkin mikirnya kan kerjanya juga cuma ngecek-ngecek di lapangan ya, jadi ya udah apa adanya, tapi tetap aja loh. Jadi ya fasilitas yang mereka kasih juga sederhana, tapi aku seneng nggak? Aku seneng dong. Gimana enggak? Soalnya sekali kalian menginjak Australia, itu duit akan selalu mengalir. Entah itu buat rent tempat, entah itu buat makan, entah itu buat jalan-jalan, entah itu buat makan. Pokoknya itu mengalir terus. Aku sebelum ke Adelaide kan aku dari Sydney dulu ya. Aku di Sydney sekitar 2 minggu, hampir sebulan kali. Terus hampir sebulan. Wah, di sana itu spend money-nya gila-gilaan sih. Rent rumah, bukan rumah. Sorry guys. Rent room itu paling murah, dan tapi itu jarang banget orang yang rent segitu. Itu paling biasanya share room ya. Itu $150 itu per minggu ya. Berarti sekitar 1.500.000 per minggu. Itu paling murah, biasanya itu sekitar 200-an ke atas, itu seringnya segitu. Jadi kalian kalau ada yang mau ikut WHV terus pergi ke Australia, harus dipikirin matang-matang, terutama perihal uangnya, perihal uang sakunya. Makanya salah satu persyaratan untuk bisa dapat visa working and holiday visa itu punya tabungan minimal $5,000 atau sekitar 50 jutaan ya. Di sini kan rate-nya itu berkisar 10.000 per dolarnya, itu 10.000 sampai 10.900. Kemarin paling tinggi pernah 11.000. Wah, itu ya cuma sekitaran itulah, pokoknya sekitar 10 ribuan, berarti sekitar 50 jutaan. Nah, itu kenapa ya? Karena kenyataannya masih banyak yang dia itu susah untuk cari kerja. Ya kayak gitulah. Ya tapi aku nggak menakut-nakuti, itu cuma sebagai antisipasi ya. Jangan sampai kalian udah sampai di sini duit terus mengalir tapi kayak nggak ada persiapan apapun. Ya seperti itu. Semangat guys. Aku tahu di umur-umur kita itu hidup itu nggak mudah. Di umur-umur kita itu quarter life crisis itu pasti menyerang ya. Karena sebelum aku putuskan untuk pergi ke sini pun aku merasa mentalku keserang di mana-mana. Terus ya itulah intinya, hidup itu pilihan ya guys. Kalau kalian punya mimpi, kalau kalian punya tujuan, tetaplah kalian on track di tujuan dan mimpi itu, meskipun itu trackmu itu harus muter-muter ke sana-sana. Yang penting kalian tetap on track aja dan jangan menyerah. Apalagi kalau pengorbananmu udah sebanyak itu, setinggi itu, tolong perjuangkan sampai akhir. Karena itu aku juga tadinya mau student ke Australia. Itu aku mau student, tapi wallahu a'lam, Allah berkendaknya aku WHV dan kerja di sini. Tapi alhamdulillahnya aku malah bisa earning money-ku sendiri. Aku bisa memantapkan kedua orang tuaku juga di waktu-waktu mereka harus retire itu harus retire pensiun. Astagfirullah. Saat-saat mereka harus pensiun, alhamdulillah aku bisa bikin kosan buat mereka. Belum ada setahun ini aku bisa bikin kosan untuk mereka, untuk masa pensiunnya mereka.
itu aku udah bersyukur banget. Oh, di sini juga aku bisa beli mobil sendiri. Nah itu ada cerita sendiri di balik mobilku itu, karena aku saking senengnya punya mobil di sini, aku jadi teledor tentang HP ku ketinggal di kamar mandi dan akhirnya hilang. Itu iPhone pertamaku guys, tapi hilang karena aku saking senengnya, saking excitednya aku pertama kali yang ngedrive di Australia pakai mobil yang aku beli pakai duitku sendiri. Terus HP ku ketinggal di toilet umum dan gun. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus oh ya guys, teman-temanku di sini itu juga banyak yang WHV, tapi aku di perusahaanku ini aku yang termuda ya. Aku pekerja termuda di sini, dan ya itulah, meskipun aku belum ada pengalaman kerja yang banyak di Indo, tapi aku bersyukur aku bisa punya pengalaman di sini. Seperti itu. Jadi siapapun yang mau tanya apapun atau mau dibuatin konten lainnya setelah ini, tolong komen di bawah ya, atau enggak DM aku, nggak apa-apa, DM Instagram ku @wulan3cahyani. Dan oke, see ya guys. Thank you for watching and for your attention. Bye.